Pertanyaannya kan belum tentu mereka yang di bawah ini bisa tembus ke atas, Pak, bisa mempengaruhi putusan. Tapi selama ini kecurigaan itu ada meskipun pembuktiannya sampai hukum tidak ada kemudian Hakim Agung yang terseret karena ini. Ya, kalau kita bicara pembuktian dalam kejahatan suap, tentunya yang paling mudah adalah kalau tertangkap tangan. Tentunya sebagai Tapi hakim nggak pernah ke atas tuh, Pak. Iya, sebagai hakim agung yang intelektualitasnya tinggi, tentu kehati-hatian juga tinggi. Itu menurut pengamatan saya. Maksud Bapak mungkin saja kena, Oh, mungkin saja terlibat, tapi mereka lihai. Oh, tentu, mungkin saja sangat seperti itu. Karena sekarang tadi, Hakim Agung adalah orang-orang pandai. Orang-orang terseleksi dengan baik untuk menjadi Hakim Agung. Baik secara pengetahuan umum, khusus mengenai hukum, dengan kondisi tes yang tidak mudah. Belum ada fit and proper test di DPR lagi. Sebagai orang berkapasitas seperti itu, tidak mudah akan atau tidak bodoh untuk mudah tertangkap. Aromanya sudah bertahun-tahun, Bapak pun sudah sering mendengar, bahkan sudah ada yang ditangkap staf di bawah. Tapi kemudian MA, ya begini-begini aja. Bapak melihat ada pembiaran, sengaja dibiarkan, Pak? Saya pikir kalau sengaja itu perlu penelitian. Tapi kalau terjadi berlarut-larut, saya dipimpin oleh ketua yang sekarang ini sudah lebih dari 5 tahun atau sekitar 5 tahun. Pak Hatta Ali. Ya, oleh Pak Hatta Ali dan pimpinan lainnya, mereka ini 10 orang. Nah, ini saya tidak melihat kira-kira tekanan atau apa untuk pengamanan hiruk pikuk yang terjadi selama ini. Jadi bagi saya, ini bisa pembiaran, tapi itu juga kecil kemungkinannya. Tapi yang penting terjadi terus seperti ini. Itu merupakan bagian dari MA semestinya lebih ketat, lebih tegas untuk tindakan terhadap perkara-perkara seperti Kita spesifik masuk ke Pak Nur Hadi, Pak, ya. Walaupun sebagai saksi, tapi sudah ada beberapa fakta yang mencuat dari KPK. Saya bacakan, Pak. 21 April, Nur Hadi telah dicegah bepergian ke luar negeri. 22 April, KPK menyita uang 1,7 miliar rupiah di kediaman milik Nur Hadi di Kebayoran Baru. Menurut Laude Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, uang-uang tersebut diduga berkaitan dengan beberapa perkara. Kemudian 3 Mei, KPK menemukan indikasi adanya komunikasi Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dengan perusahaan swasta, dalam hal ini adalah Lipo Group, yang sedang berperkara. Tentu ini adalah runtutan-runtutan fakta. Tapi belum dilakukan apapun, hanya tim pengawas yang sampai sekarang juga tidak tahu hasilnya seperti apa. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung? Semestinya Mahkamah Agung memberi dukungan yang penuh kepada KPK, karena ini KPK menangani. Bapak melihat selama ini Mahkamah Agung belum memberikan dukungan penuh? Dukungannya hanya dukungan bersifat normatif. Mahkamah Agung sebagai lembaga di mana Pak Nur Hadi mengawali karirnya lebih dari 30 tahun. Luar biasa. Mahkamah Agung tentu mengenal dengan sangat sosok Pak Nur Hadi. Termasuk stafnya atau supirnya yang dicari oleh KPK itu juga pegawai Mahkamah Agung. Lembaga mana atau orang mana yang lebih kenal kepada mereka berdua di luar Mahkamah Agung? Tentunya MA mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk memberi informasi lebih dari yang normatif bahwa hanya bisa membantu sebatas institusi. Kalau saya langsung memang tidak mungkin, karena kami hakim bukan penegak hukum seperti yang lain, polisi maupun jaksa. Tetapi tentunya ada tanggung jawab moral, tanggung jawab lembaga yang juga penegak hukum. Saya bacakan lagi, Pak, ada data terakhir. Royani, PNS yang merupakan staf dari Pak Nur Hadi, sampai sekarang tidak ditemukan karena merupakan saksi kunci dari Pak Nur Hadi. Kemudian yang kedua, ada informasi bahwa Pak Nur Hadi sudah 30 hari tidak masuk ke kantor. Kemudian yang ketiga, Pak Nur Hadi hari ini dipanggil KPK, tapi kemudian tidak hadir. Apakah kemudian MA yang diam setelah ini merupakan pembiaran? Saya akan memfokuskan kepada 30 hari informasi bahwa Pak Nur Hadi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Kebenaran tentu yang lebih tahu adalah pimpinan Mahkamah Agung. Berapa lama Pak Nur absen, mangkir, atau sebab lain. Kenapa? Tidak bisa semua staf di bawah Pak Nur Hadi ini bisa menggantikan posisi Pak Nur Hadi secara tanggung jawab jabatan. Tidak semua tanggung jawab Pak Nur Hadi bisa dialihkan atau dikerjakan oleh staf yang lain, termasuk direktur. Ada 3 bidang di lingkungan Pak Nur Hadi. Sebut saja anggaran APBN yang ditangani Pak Nur Hadi, termasuk uang perkara yang diterima oleh panitera Mahkamah Agung, tapi kan itu dipertanggungjawab oleh pemegang anggaran, penanggung jawab anggaran. Kemudian aset, bagaimana status aset yang mungkin akan diperlukan atau akan digunakan dan sebagainya. Ada lagi mengenai SDM.
SDM ini menyangkut kegiatan yang luar biasa juga Pak Nur Hadi. Ini harus juga mendapatkan perhatian pimpinan untuk kalau Pak Nur berhalangan, apa langkah MA sebagai pimpinan yang tertinggi untuk seluruh lembaga yang diatur oleh 10 orang pimpinan. Selain operasional juga ada uang triliunan rupiah yang di bawah tanggung jawab Pak Nur Hadi. Ketika sendiri Komisi 10, anggaran MA itu lebih dari 6 triliun. Luar biasa. Tapi saya ada pertanyaan juga ke Pak Gayus. Pak Gayus kan Hakim Agung, orang dalam Mahkamah Agung. Kok bisa-bisanya membongkar Mahkamah Agung, Pak? Nggak takut dibilang pengkhianat, Pak? Begini, antara pengkhianat dan pahlawan ini kan pandangan orang mengenai apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau dilakukan orang tersebut. Saya harus mengatakan bahwa Mahkamah Agung bukan hanya milik kami, orang dalam Mahkamah Agung, tapi ini milik seluruh bangsa Indonesia. Ini lembaga yang mengatur peradilan di seluruh Indonesia. Benteng terakhir para Benteng terakhir dari keadilan. Oleh karena itu saya mengatakan saya bukan mendiamkan sebagai orang dalam, tidak boleh. Bukan pengkhianat, saya akan menjadi pahlawan kalau ini memang bisa berguna untuk perbaikan Mahkamah Agung. Jadi saya akan mengatakan Mahkamah Agung bukan milik kami orang dalam Mahkamah Agung, tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang merasa bahwa Mahkamah Agung ini adalah lembaga negara. Ini bukan perusahaan pribadi pimpinan Mahkamah Agung, tapi ini lembaga negara milik kita semua. Bapak sering diistilahkan dengan wakil Tuhan karena Bapak adalah hakim di benteng peradilan terakhir. Wakil Tuhan yang satu ini sedih melihat lembaganya sekarang seperti ini, Pak. Saya akan merasa sangat sedih ya. Betapa saya belasan kali menjatuh hukuman maksimal. Lalu tanggung jawab saya, tugas saya laksanakan, tapi saya melihat keadaannya akan miris sekali. Apakah saya salah memutus? Akhir kita kondisi seperti ini. Kok ada perkara jadi perjualbelikan? Atau karena orang itu tidak mampu membeli saya sehingga dia harus menjadi korban sebagai orang yang divonis maksimal. Ini pertanyaan. Orang lain semestinya dikenakan hukuman tinggi, dia bisa membayar, dia bisa membeli. Dan ini semua harus tuntaskan, Mahkamah Agung harus selamatkan. Saya pikir begitu. Safe, selamatkan Mahkamah Agung dari dalam juga, sehingga dari dalam ini sebagai orang yang lebih tahu, melihat langsung, ini perlu memberikan informasi sebagai bentuk kontribusi informasi kepada publik. Safe Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung Mahkamah Agung, telah memberikan waktunya di program ini. Permisi. Assalamualaikum. Permisi.